Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'ma'i wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program Tanya Jawab Spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-27. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita bisa menyempurnakan sampai ke akhir Ramadan dan dengan maksimal, tentu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat berserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan dan contoh juga suri tauladan kita dalam mematuhi aturan-aturan syariat yang sudah ditetapkan. Semoga salawat dan salam kita juga tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang sentiasa istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab berbagai persoalan antum di 0811750606 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp kita di nomor yang sama, pastikan sinyalnya bagus untuk antum yang ingin menelpon dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Untuk sore hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu, beliau sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair Ustadz ya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan begitu juga seluruh pemirsa dan kaum muslimin dimanapun berada. Baik Ustadz dan juga kaum muslimin, sebelum kita masuk menjawab atau membacakan pertanyaan kaum muslimin di 0811755606, seperti biasa kita akan dengarkan sedikit nasihat pembuka dari guru kita, yakninya untuk hari ini, ya Allah bebaskan kami dari api neraka. Ini seperti apa dan bagaimana, kita simak sama-sama. Untuk itu kita persilahkan kepada guru kita, Faliyatafadhal mashkur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berjalan waktu, hari demi hari, pekan demi pekan kita lalui di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Insyaallah dalam beberapa hari lagi, mungkin 2 atau 3 Ramadan 1447 Hijriah akan berakhir. Maka sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an atau yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya
tentang berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan dengan siam dan qiyam, mudah-mudahan dapat kita raih. Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dosa-dosa kita yang kita butuh kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan di dalam hadis Nabi SAW yang pernah kita sampaikan di awal pertemuan, sebagian riwayat mengatakan futihat abwabur rahmah, apabila telah masuk bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu rahmat. Dan sebagian itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Nah, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita juga bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terpilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW katakan di dalam hadis yang pernah juga kita sampaikan, wa inna lillahi utaqa minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih atau punya orang-orang yang akan Allah SWT pilih untuk dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu ada di setiap malam di bulan Ramadan ini. Alangkah bahagianya kita ketika kita terpilih di antara dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kita terpilih untuk menjadi hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksa neraka. Siksa neraka yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Siksa neraka yang ketika mendengarkan tentang siksa neraka, entah di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, sebagian orang-orang saleh ada yang jatuh pingsan, sakit. Ini siksa neraka yang kalau seandainya kita baca di dalam banyak ayat di dalam surat Al-Quran, di surah-surah yang ada dalam Quran, sangat luar biasa. Di antaranya disebutkan di dalam surat At-Tahrim misalnya, bahwasanya neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Jadi bukan gas, bukan kayu bakar, manusia dan bebatuan, itulah bahan bakarnya. Siksa neraka yang disebutkan di dalam sebagian ayat, di antara bentuk-bentuknya yaitu ada zakum, yang dikatakan di dalam Al-Quran, inna syajarataz zakum ta'amul athim, sungguhnya zakum itu adalah makanan untuk orang-orang yang berbuat dosa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini zakum yang di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebutkan, lau anna qatratan minaz zakum qutirat fi darid dunya la afsadat 'alan nasi ma'ayishahum. Kalaulah seandainya setetes dari buah zakum itu, setitik dari buah zakum itu diteteskan atau dijatuhkan ke muka bumi ini, maka akan merusak dunia ini, kehidupan manusia. Itu setetes. Bagaimana kalau seandainya zakum itu yang menjadi makanan yang dimakan oleh penduduk neraka, yang ketika
dia kehausan, maka yang akan dia minum adalah air yang mendidih atau nanah. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguhnya neraka jahanam itu menunggu atau tempat bagi orang-orang apa? Littaghina ma'aba, sebab untuk orang-orang yang melampaui batas, yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Labithina fiha ahqaba, apakah sehari, 2 hari, sejam, 2 jam? Tak. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka itu bertahun-tahun. Kita jangankan sehari, beberapa saat saja berdiri di samping api yang besar, tidak sanggup kita. Bagaimana kalau seandainya seseorang dimasukkan ke dalam api dan dibiarkan di situ bertahun-tahun, dan panas api itu jauh lebih panas daripada api dunia ini. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba. Di dalam neraka jahanam mereka tidak akan merasakan dingin sama sekali dan tidak ada minuman illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih atau nanah. Itulah yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Maka ketika Nabi SAW menjanjikan di dalam hadisnya bahwasanya di setiap malam Ramadan ada orang-orang yang akan Allah SWT pilih untuk dibebaskan dari neraka, sebagai seorang mukmin tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang terpilih. Dan kita juga tentu tidak lupa untuk mendoakan orang tua kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua terpilih menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, ayah dan ibu kami dari neraka. Ini kaum muslimin dan muslimat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, permintaan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan syarat kita kita maksimalkan usaha kita di bulan Ramadan ini dengan baik. Kemudian selesai Ramadan tetap kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita jaga salat-salat kita jaga tilawatul Quran kita, baca Quran kita jaga ibadah-ibadah kita yang lain. Insyaallah kalau seperti itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kita terpilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagai pengantar pertemuan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat pembukanya bagi kita semua di kesempatan hari ini, khususnya untuk antum dan antuna pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa kita camkan dalam hati dan kita terapkan apa nasihat-nasihat yang berharga tersebut untuk kita bersemangat di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah dan bisa memaksimalkannya sampai ke akhir Ramadan. Karena ini sudah masuk di 27 Ramadan 1447 Hijriah, di mana ini adalah puncak-puncaknya Ramadan yang bisa membebaskan kita dari api neraka, salah satunya seperti yang disampaikan guru kita tadi. Baik, kita akan jawab pertanyaan antum di 0811755606, akan kita bacakan pesan singkat di layanan WhatsApp. Kita izin kepada Ustadz, dan untuk antum yang ingin menelpon langsung silahkan ke nomor tersebut, ditelepon langsung bukan ditelepon WhatsApp, tapi dengan memastikan sinyal yang bagus, dan saat menelpon antum fokus ke pesawat teleponnya agar pertanyaan yang disampaikan nanti juga jawaban yang diterima bisa lebih
pahami. Izin Ustaz kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika membayar zakat fitrah, bolehkah kita langsung membayarkan kepada mustahik, dan apakah boleh di-mix Ustaz antara beras dicampur dengan sedikit uang untuk orang yang kita berikan zakat fitrah? Syukron Ustaz. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah boleh kita memberikan langsung kepada mustahik? Boleh. Apabila kita tahu, yakin bahwasanya orang yang akan kita berikan ini memang termasuk dalam asnaf atau termasuk di dalam penerima zakat. Penerima zakat, yaitu kita pastikan bahwasanya yang akan kita beri ini adalah memang orang yang berhak untuk menerima zakat. Insya Allah boleh, dan bahkan mungkin kalau seandainya kita tahu ada kaum kerabat dalam artian yang tidak menjadi tanggung jawab kita untuk menafkahinya, kemudian kita salurkan zakat kita kepada dia, mudah-mudahan menjadi memiliki nilai plus atau nilai pahala lain, yaitu selain zakat ada silaturahim. Ada silaturahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita padukan antara makanan pokok dengan uang? Tentunya kita berpijak kepada pendapat para ulama dalam masalah ini, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Apakah boleh memberikan zakat atau membayar zakat dalam bentuk uang? Kalau seandainya kita memilih pendapat yang mengatakan boleh, maka insya Allah kalau seandainya sebagiannya kita uangkan dan sebagian kita bayarkan dalam bentuk makanan pokok, maka menjadi boleh jadinya, boleh. Dan memang ada khilaf di antara para ulama dalam masalah itu, apakah boleh membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Sebagian para ulama membolehkan, dan dinukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga yang membolehkan. Wallahu ta'ala alam, itu yang kita ingat, bahwasanya beliau termasuk di antara yang membolehkan juga. Maka kalau seandainya kita berpegang kepada pendapat ini, apabila kita bayarkan zakat fitrah kita dalam bentuk makanan pokok, dan itulah yang asal, maka tidak ada masalah. Kemudian sebagian lain kita uangkan, karena kita berpegang kepada pendapat yang membolehkan, maka insya Allah menjadi boleh dia. Tapi kalau seandainya kita berpegang kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, maka tentunya tidak boleh untuk dibayarkan dalam bentuk uang. Tidak boleh dibayar dalam bentuk uang. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang mengatakan boleh membayar zakat atau menyalurkan atau membayar zakat fitrah ini dalam bentuk uang, itu pendapat yang lumayan kuat juga, apalagi melihat kondisi masyarakat yang kadang-kadang mereka lebih membutuhkan uang dibandingkan beras atau makanan pokok. Mungkin beras dia sudah punya stok atau sudah ada yang mengasih, tapi untuk lauk pauknya atau untuk membeli perlengkapan agar bisa turut bergembira bersama kaum muslimin di hari raya Idul Fitri ini, mereka tidak punya uang untuk itu.
Maka kalau seandainya ada yang memberi dengan dalam bentuk uang, mungkin mereka sangat terbantu. Maka alasan-alasan ini cukup kuat, sehingga pendapat yang insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya ada yang mengamalkan kedua pendapat ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya tentang zakat fitrah yang disalurkan sendiri, insya Allah dibolehkan, dan juga untuk yang membayarkan zakat fitrah dengan beras ataupun uang tadi sudah disampaikan oleh guru kita berikut penjelasannya. Semoga bisa dipahami dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan sore hari ini. Untuk antum yang ingin bergabung, kita sampaikan kembali boleh di 0811-755-0606 melalui telepon langsung untuk memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke saat telepon telepon ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak beredar kabar di media sosial mengenai tanda fisik Lailatul Qadar, Ustadz. Dalam tanda kurung, Ustadz, seperti matahari tidak terik. Apakah kita harus menunggu tanda itu baru beribadah maksimal, atau fokus di setiap malam ganjil saja, atau lebih fokus di 10 malam terakhir? Nah, ini gimana, Ustadz? Padahal, Ustaz, yang lebih baik yaitu fokus di 10 terakhir, seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW. Apabila telah datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, dikatakan oleh istri beliau radhiyallahu anha, Nabi SAW syadda mi'zarah. Ini ungkapan yang menunjukkan kesungguh-sungguhan Nabi SAW dalam beribadah. Beliau kencangkan lipatan sarungnya. Kemudian wa aiqadha ahlah wa ahya lailah, beliau hidupkan malamnya dengan salat, dengan baca Quran, dengan berzikir, berdoa. Ahya lailah wa aiqadha ahlah, dan beliau bangunkan keluarganya agar turut serta bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Sekalipun harapannya lebih lebih besar pada malam-malam ganjil. Harapannya lebih besar pada malam-malam ganjil. Tapi malam-malam ganjil ini kan nengok fenomena yang sekarang ini berbeda-beda dari, belum bisa dipastikan juga sih. Satu tempat dengan tempat yang lain. Jangan-jangan malam yang ganjil versi tempat lain. Kita menganggapnya malam ganjil, malam genap di malam kita. Jadi lebih baik kita hidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, kalau seandainya kita bisa, tanpa harus memilah-milah malam ganjil. Apalagi ini nampaknya ada tanda-tanda fisik, yaitu matahari dari sini, ada hujan katanya, rintik-rintik, atau kalau seandainya siangnya matahari terbit akan tapi tidak panas. Ya kalau seandainya betul, ternyata bukan pada malam itu. Nah, kalau seandainya kita fokus pada malam-malam tertentu dan ternyata bukan pada malam itu, maka terlewatkan. Tapi kalau seandainya kita hidupkan seluruh malam di 10 terakhir itu, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu Allah Ta'ala a'lam. Jadi kalau seandainya kita fokus untuk menghidupkan seluruh malam-malam terakhir itu tanpa sibuk mengkaji ini tanda-tandanya nampaknya ada, ini bukan tanda-tandanya, atau ini malam ganjil, ini kata yang di sana bukan, itu malam genap katanya. Maka kalau seandainya kita hidupkan seluruhnya, insya Allah mudah-mudahan peluang untuk mendapatkan
malam Lailatul Qadar itu terbuka luas bagi kita insyaallah taala. Allah taala alam. Naam, taib. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai fenomena ataupun tanda-tanda malam Lailatul Qadar seperti yang beredar di media sosial dan semacamnya. Jadi nasihat guru kita, jangan disibukkan dengan tanda ataupun apakah ini ganjil atau genap, tapi sibukkan memang di 10 terakhir kita full atau maksimal untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan taufik seperti kata guru kita tadi, adalah orang yang menghidupkan malam-malam di malam Lailatul Qadar atau di 10 terakhir Ramadan ini. Ya, dan subhanallah Allah SWT rahasiakan Lailatul Qadar itu bukan pada malam 21, 22 atau 23 agar kita bersungguh-sungguh untuk mengisi seluruh malam. Kalau seandainya Allah SWT beritahukan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam 23, mungkin di malam-malam lain kita mungkin sudah bermalas-malasan, tidak bersungguh-sungguh. Hanya mengincar malam itu saja. Mengincar malam itu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahasiakan sehingga terlihatlah di situ mana yang memang betul-betul bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, mana yang tidak bersungguh-sungguh. Ini. Baik. Allah taala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Semoga memang bisa dipahami untuk antum yang bertanya khususnya, dan bagi kita semua yang menyimak di kesempatan hari ini adalah ilmu untuk kita bersama. Kita masih menunggu telepon antum di 081175500606 melalui telepon langsung, dan bisa juga melayangkan pertanyaan di pesan singkat di nomor yang sama dengan menyebutkan nama, domisili, dan juga langsung ke poin pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, kalau bayar zakat pakai uang lalu dibelanjakan beras oleh pengurus masjid, apakah itu dibolehkan, Ustaz? Dibayar pakai uang tapi dibelikan beras oleh pengurusnya, ini gimana, Ustaz? Yang asalnya adalah akad kita pertama tadi. Itu ketika kita sudah membayarkannya dalam bentuk uang. Berarti uang, Ustaz. Maka berarti itu namanya membayar zakat dalam bentuk uang berarti. Hanya saja di sini mungkin pengurus masjid mungkin bukan membelikan dalam bentuk beras, tapi dia menjadi wakil bagi si muzaki yang mungkin payah-payah untuk membawa beras. Maka dia belikan beras. Biarlah kami yang membelikan beras. Itu mungkin maksudnya mungkin seperti itu. Jadi para muzaki apabila ingin membayar zakat fitrahnya, silahkan bayarkan kepada kami. Apabila sulit untuk memikul beras, apalagi kalau seandainya satu keluarga ramai, maka silahkan wakilkan kepada kami untuk membelinya. Biar kami yang membelikan. Mungkin seperti itu maksudnya. Tapi yang menjadi catatan sekarang, kalau seandainya kadang-kadang beras yang yang akan dibeli itu juga dia kemudian itu dilakukan di masjid. Maka mungkin perlu jadi pertanyaan, apakah ini transaksi jual beli di masjid atau tidak? Kalau seandainya itu adalah merupakan transaksi jual beli, maka jual beli di masjid dilarang di dalam agama kita. Jual beli di masjid itu dilarang. Nabi SAW mendoakan orang yang jual beli di masjid, la rabihallahu tijarata, mudah-mudahan jual belimu tidak beruntung. Itu tandanya Nabi SAW tidak menyukai jual beli di masjid. Maka ini mungkin perlu dicermati oleh kita, oleh para pengurus yang mungkin menjadi perwakilan kaum muslimin
yang bekerja di masjid, bekerja di panitia Ramadan ini. Mungkin ini perlu dijadikan perhatian ya. Mungkin ya dikaji. Mungkin kita sarankan kepada kaum muslimin, pengurus-pengurus masjid, ketika akan datang bulan Ramadan atau akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, bagusnya yaitu mengadakan suatu pembahasan, kajian, mengundang mungkin ustadz yang berkompeten yang ada di situ, tanyakan. Jangan dari dulu kami seperti ini saja. Mungkin dulu tidak ada pemikiran untuk mengkaji apakah ini sesuai dengan ketentuan agama atau tidak. Mungkin dulu seperti itu karena keterbatasan ilmu. Tapi sekarang karena maraknya kajian-kajian, keinginan orang-orang untuk tahu tentang dasar-dasar syariat agama dalam beramal, maka ada kala baiknya untuk kita lakukan hal yang demikian. Saya teringat di musim haji, misalnya di musim haji, ketika saya pernah menjadi panitia ikut dalam kepanitiaan haji di bawah Kementerian Saudi sebagai penerjemah. Itu dai itu melakukan kajian-kajian, pembahasan, berdiskusi tentang masalah-masalah haji yang memang biasa, wajar saja kita lupa. Namanya juga tahunan, ibadah yang sifatnya tahunan. Jadi perlu untuk kita kaji ulang, kita mudzakarah, sehingga kita yakin betul bahwasanya apa yang kita lakukan ini memang benar sesuai dengan ketentuan agama. Kalau perlu kita buka kitab fikihnya. Kita di sini misalnya menganut fikih mazhab Syafi'i, ya kita buka fikih Syafi'i yang menyertakan dalil-dalil, keterangan-keterangan para ulama, kita buka, kita bahas. Itu Allah Ta'ala alam. Rasul, untuk beras tadi belum tahu kita juga apakah memang beras yang udah dibeli atau belum, Ustaz ya, yang ditransaksikan tadi. Ini kan jadi pertanyaan juga nanti, Ustaz. Ya, apakah memang beras pengurus atau beras itu saja ya berasnya? Iya, itu tadi berganti-ganti orang. Berganti-ganti orangnya itu terus. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Untuk antum yang bertanya mengenai zakat, membayarkan zakat pakai uang dan dibelikan beras ketika bertransaksi bersama pengurus ataupun DKM masjid, tempat kita membayarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama dan kepahaman juga untuk yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, sembari kita juga menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung di 0811-755-0606 yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini mengenai malam Lailatul Qadar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada tuntunan khusus mengenai sholat sunnah Lailatul Qadar sebanyak 4 rakaat, Ustaz? Nah, Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Tidak tahu saya yang mengkhususkan seperti itu. Yang ada yang kita baca bahwasanya salat malam Nabi SAW ada yang mengatakan 11 rakaat. Itu 11 rakaat. Sebagian lain mengatakan tidak mesti 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat pun boleh, asalkan itu dengan witir ya, asalkan dilakukan 2 rakaat. Salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Itu secara umum yang disebutkan tentang salat Nabi SAW, salat malam Nabi SAW, termasuklah di antaranya tarawih ini karena salat tarawih itu pada dasarnya adalah salat malam, qiyam Ramadan itulah salat tarawih. Qiyam Ramadan itulah salat tarawih. Jadi nah, kalau seandainya kita
kita mengacu kepada hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya salat malam Nabi SAW seperti yang diriwayatkan dari sebagian istri Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat misalnya. Maka di tarawih juga seperti itu. Dengan witirnya tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi kalau seandainya kita mengacu kepada hadis yang umum yang mengatakan bahwasanya salatul lail mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat, silahkan lebih dari itu, silahkan. Jadi adapun yang mengkhususkan 4 rakaat untuk malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu tentang hadis yang menyebutkan, karena malam Lailatul Qadar itu pun kita tidak tahu juga. Malam Lailatul Qadar itu pun kita tidak tahu juga kapan jatuhnya. Maka wallahu taala alam, kita lebih condong memegang pendapat yang melaksanakan entah 2 rakaat dengan total nanti entah 21 atau 23 atau bahkan mungkin lebih, atau 11 rakaat seperti yang menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang tampaknya lebih tepat untuk kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu, yaitu salat malam 11 rakaat dengan witir, atau salatul lail mathna mathna tadi. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita yang menanyakan soal salat sunnah Lailatul Qadar khusus ya, sebanyak 4 rakaat di malam hari. Karena seperti kata guru kita tadi, Lailatul Qadar itu sendiri kita tidak tahu kapannya. Dan kita berharap di 10 terakhir ini kita adalah orang yang diberikan taufik untuk mendapatkan malam tersebut. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana dengan kebiasaan ataupun fenomena di masyarakat kita secara umum Ustadz, yang pada saat hari raya itu beramai-ramai melakukan ziarah kubur dengan berbagai macam rangkaian pelaksanaan Ustadz, seperti tabur bunga, siram air ke kuburan. Apakah hal ini ada aturan dalam agama kita Ustadz? Syukron Ustadz. Pertama, tentang ziarah kubur itu tidak diragukan lagi, disyariatkan di dalam agama kita. Bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, fazuruha, maka ziarahilah, litudzakirakum, untuk mengingatkan kalian kepada apa? Kepada kematian. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan, disyariatkan di dalam agama kita karena memang ada manfaatnya. Sekalipun sebahagian kaum muslimin sekarang ketika ziarah kubur ini justru cenderung tidak mengambil ibrah pelajaran dari ziarah kubur itu. Jadi ziarah kubur entah mungkin turut serta di dalam menyelenggarakan jenazah, dalam pemakaman jenazah atau momen-momen lain, tapi ketika sampai di areal pekuburan ngumpul di pojok-pojok tertentu, setelah itu tertawa-tertawa, cerita-cerita, mungkin kalau di luar Ramadan sebahagian yang terbiasa yang biasa merokok di tempat-tempat tempat menunggu itu, tanpa ada unsur mengambil ibrah dari penyelenggaraan jenazah itu sama sekali. Padahal Nabi SAW ketika mensyariatkan, kata Nabi SAW, litudzakirakum, untuk mengingatkan kalian. Maka ini harusnya menjadi catatan yang perlu untuk kita perbaiki. Bahwasanya kita datang atau melakukan ziarah kubur entah untuk ziarah saja atau mungkin bersamaan dengan melayat penyelenggaraan jenazah, tujuannya adalah untuk melaksanakan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Ini yang harus kita camkan. Bukan karena segan kepada si fulan, segan pada si fulan. Ini dia teman kita, dia biasa dia keluarga teman kita ini
baik dengan kita, maka tidak enak kalau seandainya kita tidak ikut sampai ke pemakaman. Tidak. Akan tapi itu kita lakukan karena ingin melaksanakan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW. Ingin mendapatkan pahala yang dikatakan kalau sampai pemakaman itu 2 qirat, ingin mengambil pelajaran. Maka ketika kita masuk ke pemakaman itu, daerah pemakaman, kita baca salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini pernyataan yang kita sebutkan bahwasanya kami akan menyusul kalian. Jadi ketika kita sadar bahwasanya kita akan menyusul orang-orang yang telah meninggal ini, maka kita persiapkan diri. Itu yang pertama yang berkaitan dengan masalah ziarah, bahwasanya ziarah itu disyariatkan, dianjurkan di dalam agama kita. Akan tapi mengkhususkan, ini yang menjadi masalah, mengkhususkan ziarah pada waktu-waktu tertentu, apalagi dengan keyakinan-keyakinan tertentu, ini perlu dalil, butuh dalil. Kalau seandainya tidak ada dalil, maka kita berlakukan umum seperti Nabi SAW memberlakukannya umum. Kapan saja kita ingin ziarah, maka silahkan berziarah, silahkan berziarah. Bagaimana kalau seandainya yang berziarah itu tidak ada keyakinan-keyakinan, cuma sekarang sempatnya saya berziarah, maka saya berziarah. Mudah-mudahan lebih ringan atau artinya lebih ringan dampaknya dibanding kalau seandainya kita punya keyakinan bagaimana? Ini ziarah kubur sebelum Ramadan atau ziarah kubur ketika hari raya ini memiliki fadilah atau baik di dalam agama kita, sehingga akhirnya yang tidak melakukan dikecam. Ini sudah menjadi bagian dari agama namanya kalau seperti itu. Maka kalau yang seperti ini tentu tidak baik dia. Maka kita berlakukan umum sebagaimana Nabi SAW memberlakukannya umum tentang ziarah kubur itu kapan saja silakan ziarahi, tidak usah dibatasi pada waktu-waktu tertentu. Itu pada dasarnya wallahu ta'ala alam tentang ziarah kubur ini. Untuk ritual tadi, untuk siram apa gimana? Bagaimana dengan ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan seperti tabur bunga, siram? Tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan, tidak ada anjuran untuk itu. Tapi Nabi SAW menyiram di pemakaman, kalau tidak salah waktu memakamkan saudaranya Uthman bin Maz'un misalnya, itu bukan bukan dilakukan setiap kali ke kuburan. Itu ketika pertama kali melakukan pemakaman. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, manfaatnya adalah agar tanah yang tadi mungkin gembur sehingga akhirnya menjadi padat. Itu yang berkaitan dengan masalah menyiram. Adapun setelah ditinggalkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan dan dia sudah menjadi padat, maka tidak perlu lagi untuk disiram. Itu yang berkaitan dengan masalah siram. Tabur bunga misalnya, yang berikutnya itu tabur bunga juga tidak ada wallahu ta'ala dalil yang menunjukkan tentang itu setahu kita, kecuali mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika singgah di 2 kuburan kemudian menancapkan pelepah korma di situ. Tapi itu punya maksud, bukan asal tabur saja. Sebagian para ulama mengatakan itu menjadi kekhususan Nabi. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan mereka ini yukhaffaf anhuma ma'lam yaibasa, diringankan azab mereka selama daun ini belum kering. Selagi dia belum kering, maka mudah-mudahan dia diringankan oleh Allah SWT, karena Nabi SAW mendengar mereka tersiksa di dalam kuburan. Adapun tabur bunga yang dilakukan ini itu justru cenderung mengotori jadinya, mengotori. Jangan-jangan petugas
pemakaman kerepotan untuk membersihkan setelah itu. Maka wallahu taala alam, sebaik-baik cara kita di dalam beramal, berbuat, itu kita ikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang kita usahakan untuk kita amalkan. Kalau seandainya ada dalil, ya kita amalkan. Kalau seandainya tidak, maka tidak usah kita tambah-tambah, tidak usah kita buat-buat. Itu dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai fenomena ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ziarah kubur ketika momen-momen besar ya, seperti mau Ramadan ataupun Idul Fitri. Dan untuk yang tabur bunga tadi memang pengkhususan untuk sahabatnya tadi barangkali Ustaz ya, karena setelahnya tidak dilakukan lagi untuk penanaman kurma tadi. Iya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yusro Ustaz di Talang Tengah Laut, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ustaz izin bertanya, bagaimana menurut Ustaz seorang imam sholat tarwih yang tidak membaca iftitah dan sholawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir Ustaz? Nah, Ustaz. Tidak membaca iftitah mungkin di awal berarti. Nah, Ustaz. Dan di akhirnya tidak baca sholawat juga Ustaz, pas tahiyatnya Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Kalau masalah iftitah, tidak membaca iftitah, iftitah hukumnya sunat. Jadi kalau seandainya dia tidak membaca, maka insyaallah tidak merusak salatnya insyaallah taala. Untuk salawat ini, adapun salawat seharusnya dibaca. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya ketika Nabi SAW mengajarkan para sahabat, yang tentunya itu juga berlaku untuk kita. Nabi SAW perintahkan untuk berselawat, sehingga ditanyakan oleh sebagian sahabat, bagaimana kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Sehingga diajarkanlah oleh Nabi SAW selawat yang beberapa bentuk riwayatnya itu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sifat salat nabinya. Jadi ada beberapa bentuk salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW dan boleh untuk kita amalkan yang mana saja. Dan Nabi SAW ketika mengajarkan salat, Nabi SAW katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka ketika salawat ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat untuk dibaca, maka dari situ tahu kita bahwasanya itu seharusnya dibaca. Tapi apakah salatnya batal? Wallahu ta'ala alam, kita cenderung enggak insyaallah, karena dia bukan dari rukun. Sehingga insyaallah untuk mengatakan salatnya tidak sah itu tentu berat. Itu wallahu ta'ala alam. Jadi masalah doa iftitah itu kalau seandainya dia tidak baca, apakah merusak? Enggak, karena iftitah itu hukumnya adalah sunat. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita Yusro di Sumatera Selatan, Ogan Ilir. Kita coba terima telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Saya dari Bengkulu. Ya, nama Samsudin. Ya, Pak Samsudin di Bengkulu. Silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Tafadhal. Begini Ustaz. Tentang Lailatul Qadar itu kan ada yang mampu yang begadang sampai siang. Kalau aku nggak mampu sampai siang, cuma aku bangun sudah tarawih sekitar sejam. Sudah itu aku tidur, itu aku bangun lagi sekitar 2:30, itu langsung zikir, langsung sholat. Itu kalau dapat juga Lailatul Qadar tuh Ustaz. Nah. Penuh juga tuh. Baik. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih Bapak Samsudin ya di Bengkulu Ustaz. Ini insyaallah termasuk yang menghidupkan malam Lailatul Qadar juga. Kalau seandainya apa yang Bapak lakukan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, insyaallah termasuk dalam kategori orang yang qama Lailatul Qadar, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atau melaksanakan qiyam
di malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya dosanya yang telah sudah, yang insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan fadilah beramal di satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu dia terbentang dari awal malam sampai ujung malam. Maka kalau seandainya kita bisa menghidupkan seluruh malam itu tanpa mengganggu ibadah-ibadah, aktivitas yang lain, maka itu yang lebih baik. Tapi mungkin banyak di antara kita yang tidak sanggup untuk begadang seperti itu, sehingga mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Samsudin tadi, saya sampai tarawih 1 jam atau 1 jam setengah setelah tarawih, kemudian istirahat, tidur, di jam 3 bangun, berdoa, berzikir, baca Quran sampai sahur, kemudian setelah itu salat subuh. Insya Allah kalau seandainya itu sudah Bapak lakukan, mudah-mudahan termasuk dalam kategori yang qama Lailatul Qadar tadi, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar, kalau Lailatul Qadarnya pada malam itu. Jadi dia bukan terpaku pada jam tertentu di malam itu. Dia di jam 2 saja, atau di jam 1 saja, atau setengah 1, enggak. Jadi Lailatul Qadar itu terbentang dari awal malam sampai ujung malam. Makanya salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Maka itu wallahu taala alam, dan menjadi catatan bagi kita, mungkin perlu untuk kita jadikan pelajaran. Jangan sampai karena ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar, begadang kita dalam artian itu berdoa, membaca Al-Quran, sholat semalaman, tapi pas sholat subuhnya ngambang gitu. Tak tahu apa yang dibaca oleh imam. Kenapa? Karena sudah ngantuk berat. Jadi sholat wajibnya akhirnya terkorbankan. Padahal Nabi SAW katakan di dalam hadisnya bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah yang diwajibkan oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu. Tidak ada amalan yang paling aku cintai, kata Allah SWT, yang dilakukan oleh hambaku kecuali amalan yang telah kuwajibkan kepada mereka. Itu yang paling utama yang harus kita perhatikan. Jadi sholat subuh ini diwajibkan oleh Allah, sholat maghrib diwajibkan oleh Allah, salat isya diwajibkan oleh Allah. Jangan sampai gara-gara ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyam Ramadan, salat tarawih, kita tertinggal salat isya misalnya. Tertinggal salat isya, jangan. Maghrib, isya, subuh harus kita perhatikan lebih utama. Kemudian setelah itu kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain tadi, tarawih, witir, baca Al-Quran, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada pertanyaan Pak Samsudin di Bengkulu ya. Semoga bisa dipahami Pak, dan juga seluruh kaum muslimin pemirsa Asil TV yang berada di kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan Ustaz, sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita terima untuk hari ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, kita dengarkan sedikit nasihat penutup dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi insyaallah sebentar lagi, beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi insyaallah, Ramadan 1447 Hijriah ini akan berakhir. Maka terus kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dapat kita raih. La'allakum tattaqun, rahmat dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan tak lupa tadi, yaitu mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa nerakanya. Dan jangan lupa juga kita doakan keluarga kita, orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah meninggal, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW yang mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi utaqa minan nar. Allah punya orang-orang yang akan Allah SWT bebaskan
dari neraka, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu ada di setiap malam. Jadi terus berdoa pada Allah, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Mudah-mudahan kita terpilih untuk itu insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Kita sudahi. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya untuk kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi memang bisa benar-benar kita pahami, dan paling penting adalah kita terapkan dalam kehidupan kita guna mengisi malam-malam Ramadan, khususnya di malam-malam terakhir ini karena sudah sampai di 27 Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua bisa menjadi pemenang dan memperoleh ghufirallahu ma taqaddama min dzambih tadi. Afwan untuk semua salah kata Rakila bicara. Insyaallah besok di hari yang sama kita akan bertemu kembali dengan narasumber yang berbeda di Tanya Jawab Spesial Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? La ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming.
Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat, mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir, panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah, menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah, memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati.